Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perhitungan menggunakan SPSS versi 27 untuk sebuah penelitian atau percobaan pada pengaruh penggunaan media video pada hasil belajar siswa. Di mana di sini sudah disajikan yaitu hasil kelas kontrol baik nilai pretestnya maupun postesnya. Kemudian hasil nilai eksperimen, kelas eksperimen baik nilai pretestnya maupun postesnya. Baik, yang pertama yaitu kita akan melakukan uji deskriptif dulu. Oke, seperti ini ya uji deskriptifnya. Kita masuk ke SPSS-nya, kemudian kita buka datanya di sini. Oke, data uji media video ini sudah saya buat dalam bentuk data SPSS. Saya tinggal buka ulang dari awal. Oke, pertama kita analisis deskriptif dulu. Kita klik caranya itu klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian dipilihlah deskriptif. Kemudian kita pindahkan semua yang ada di bagian sebelah kiri ini ke variabel, kemudian ininya sudah. Kita klik oke. Oke, ini. Oke, dari data deskriptif ini kita bisa membacanya yaitu nilai pada pretest kelas kontrol dari 30 soal itu siswa mendapatkan minimal itu siswa paling rendah mendapatkan nilai 13, kemudian paling tinggi mendapatkan 90 nilainya. Kemudian pada kelas post test kelas kontrol minimal itu dari 30 siswa, dari 30 soal siswa itu paling rendah mendapatkan nilai 40 dan paling tinggi mendapatkan nilai 97. Artinya ada kenaikan di sini ya. Kenaikan 7 poin dari pretest dan maupun post test. Tetapi kita lanjut ke data eksperimen. Pada nilai pretestnya dari 30 soal siswa itu minimal mendapatkan 13 dan maksimalnya mendapatkan nilai 90. Kemudian pada nilai post test eksperimen siswa minimal itu mendapatkan nilai 43 dan maksimalnya mendapatkan nilai 100. Artinya ini ada peningkatan ya 10 poin. Kemudian kita lanjutkan untuk uji normalitas, apakah normal atau tidak data yang akan kita proses ini untuk menentukan apakah pengujian selanjutnya apakah kita akan menggunakan uji simple pirate test ya ataupun uji Wilcoxon ya. Oke, caranya yaitu kita klik analyze, kemudian kita pilih di sini deskriptif statistik, kemudian kita klik explore. Oke, di sini yang akan kita gunakan yaitu kita akan mengambil data untuk ini kita buat pengkodian terlebih dahulu. Jadi hasilnya kita copy ya di sini, yaitu kita akan membuat pengkodian pada hasilnya. Di sini adalah hasil, kita berikan nama hasil ini, jadi ini adalah hasil pretest post test baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Ini hasil pretest dan post test. Oke, kita beri nilai dulu. Oke, sebelumnya nanti di sini di data variabelnya hasilnya ini belum ya. Oh ya, kita copy dulu hasilnya ini di sini. Kemudian kita pindahkan lagi ke sini. Ya, oke, ini hasilnya. Kemudian kita beri kode kelas. Terminal kode kelas. Oke, di sini satu itu untuk pretest test kontrol, 2 itu untuk post test kontrol. Oke, selanjutnya 3 itu adalah tadi untuk, ini jangan sampai salah ya, pretest eksperimen, dan 4 itu adalah post test eksperimen. Oke. Ini data ini, kemudian ini sudah kita beri pengkodian dari awal tadi ya. Di sini ini kodenya pretest post test. Oke, tinggal kita copy. Sini sudah saya urutkan. Oke, kita copy, kita pindahkan ke aplikasi SPSS-nya di data view. Data view di sini tinggal kita pastikan. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita analisis datanya. Explore, klik explore, kemudian ini kita masukkan di dependent list, kemudian kode kelas ini kita masukkan ke factor list. Oke, udah. Continue di plot. Oke, optionnya udah. Test of normality kita lihat di sini, perhatikan di sini. Pretest control nilai signifikansinya. Oke, kita perhatikan dulu nilai signifikansinya. Data ini akan terdistribusi normal. Ini menurut Kolmogorov Smirnov. Oke, kita langsung di sini ya. Oke, dari data ini, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap hasil kelas kontrol dan eksperimen dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data tersebut tidak menunjukkan distribusi normal pada tingkat signifikan 0,5. Oke, nilai signifikansinya ini pada kode 1 itu yaitu pretest kelas kontrol itu nilai signifikansinya sangat tinggi 0,149. Artinya ini tidak terdistribusi normal ya. Kemudian kalau post testnya normal, untuk di kelas eksperimen ini hasil pretest eksperimen itu normal untuk pretestnya, tetapi untuk post testnya itu tidak normal. Sehingga jika kita menggunakan Kolmogorov Smirnov ini uji lanjutnya yaitu kita harus Wilcoxon, menggunakan uji Wilcoxon. Kemudian kalau kita menggunakan yang Shapiro-Wilk, begitu juga Shapiro-Wilk pada untuk pretest kelas kontrolnya juga sangat tinggi 0,240 ya. Kemudian untuk post testnya 0,83, ini juga tidak terdistribusi normal. Kemudian ini kalau post testnya pretestnya ini sudah normal, tapi post testnya juga tidak normal ya. Jadi kedua hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan nilai statistik sebesar 0,956 yang lebih besar dari nilai kritis tabel Shapiro-Wilk pada tingkat signifikan 0,05. Sama seperti pada uji sebelumnya, nilai signifikan
yang signifikan sebesar 0,1. Kesimpulan umum dari analisa adalah bahwa data hasil kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak memenuhi asumsi distribusi normal berdasarkan kedua metode uji normalitas yang digunakan, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Oke, tetapi untuk latihan kita akan melakukan uji Poirot simple test dulu. Sudah kembali lagi ke data, jadi anggap saja nilai data ini normal, maka kita melakukan uji normalitas dulu pakai simple Poirot test. Oke, caranya yaitu dengan klik analyze, kemudian masih di descriptive statistik, kemudian klik explore. Oke. Oh ya, maaf. Analyze, kemudian oh ya, ini confirming, kemudian Poirot simple test. Oke, kita masukkan ini nilai pretest eksperimen dan post test eksperimen, kita analisis dulu. Oke, kita lihat di ini Poirot simple statistik testnya dan Poirot correlationnya, di mana ini sudah saya siapkan. Uji Poirot simple test ini adalah bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Jadi kita lihat di standar deviasinya dan minnya. Kita lihat di minnya. Kalau pada pretest eksperimen, minnya itu adalah 45,33. Rata-ratanya itu 45,33. Sedangkan pada post test eksperimen, rata-ratanya itu yaitu 77,17. Artinya ada kenaikan yang sangat signifikan. Oke, nah kemudian baik, kemudian kita lihat di standar deviasinya. Oh ya, bukan di sini di bawah mana? Oke, Poirot simple test. Nilai signifikansinya. Jadi kalau yang ini tadi berdasarkan min pada Poirot simple statistik, maka diketahui nilai post test eksperimen lebih besar dari pretest eksperimen dan memiliki nilai yang sangat signifikan, yaitu min pretest sebesar 45,33 dan setelah post test eksperimen yaitu 77,17. Oke, kemudian Poirot simple testnya, kita lihat nilai signifikansinya ini cukup kecil, yaitu di bawah 0,05. Itu nilainya 0,14. Berarti terdapat nilai yang sangat signifikan. Kita lanjutkan untuk di uji Wilcoxon ya. Jadi, jika datanya tidak terdistribusi normal, maka kita akan melakukan uji Wilcoxon. Caranya yaitu kita klik di sini, analyze, kemudian klik non-parametric test, kemudian legacy, kita pilih di ya ini. Oke, kita masukkan dulu hasil post test pretest eksperimennya sini di variabel pertama dan post test di variabel kedua. Kita klik OK, klik Wilcoxon. Oke, nilai kita lihat di bagian tes statistik ya. Jadi di bagian statistiknya berapa sih nilai-nilainya itu? Nilai signifikansinya itu 0,01. Artinya dia lebih kecil daripada nilai signifikansi total 0,05. Jadi jika nilai signifikansi totalnya itu lebih kecil daripada 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dilakukan eksperimen dan sesudah eksperimen atau hipotesis diterima. Tetapi jika nilai signifikansi totalnya ini lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dilakukan eksperimen dan sudah eksperimen atau hipotesis ditolak. Jadi pada eksperimen ini maka hipotesisnya diterima. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh penggunaan media video pembelajaran dengan hasil belajar siswa seperti itu. Kemudian kita lanjut di uji N-gain class control. Tujuan uji N-gain class control itu yaitu untuk menguji atau mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode atau treatment. Kemudian yang kedua yaitu menghitung selisih antara pretest dan post-test yang dilakukan. Ketiga yaitu pembagian skor N-gain. Ya. Oke, pembagian skor N-gain ini saya menggunakan sumbernya dari Mazhar dalam Syafitri. Apabila N-gainnya itu gainnya lebih besar daripada 0,7, maka kategorinya tinggi. Kemudian jika 0,3 lebih kecil atau gainnya itu lebih kecil daripada 0,7, itu nilainya sedang, kategori sedang. Sedangkan jika gainnya atau gainnya itu lebih kecil daripada 0,3, maka kategorinya rendah. Kemudian kategori tafsir efektivitas N-gain ini, jika persentasenya kurang dari 40, maka dia kategorinya tidak efektif. Tapi jika nilainya 40 sampai 55 itu nilainya kurang, kategori kurang. Kemudian 56 sampai 75 itu cukup efektif dan lebih besar daripada 76 itu efektif. Oke, sebelumnya kita lakukan dulu ini. Kita buat di sini yaitu untuk kita cari dulu kita kurangkan post test dan pretest. Oke, caranya di sini kita klik transform compute. Oke. Nilai post test ini dikurang nilai pretest. Oke. Di sini kita beri nama post test pre-test. Oke. Kita klik OK. Kita lihat hasilnya di sini. Oke, di sini post test dikurang pre-test. Oke, datanya sudah. Kemudian ininya di desimalnya kita kurangkan jadi 0. Oke. Kemudian kita cari lagi yang langkah kedua yaitu skor ideal. Skor ideal yaitu cara mencari skor ideal itu 100 dikurang pretest. Oke, kita buat skor ideal. Skor ideal. Jadi ini 0. Skor ideal. Caranya yaitu di skor ideal ini kita klik transform compute. Tadi ini kita hapus. Skor ideal. Oke. Skor ideal. Yang ininya kita hapus. 100 dikurang pretest. Oke, klik OK. Oke, kita lihat hasilnya.
Di sini skor idealnya itu 80, 67 ya. Jadi skor ideal itu 100 dikurang pre-test. Oke. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga yaitu end gain score. End gain score itu yaitu post test dikurang pre-test ya. Kita buat end gain score. Variabel sini end gain score. End gain score. End gain score itu caranya analyze, transform, computer. Dapat end gain score. Score sini. Nilai ini, nilai tadi nilai skor ideal. Ya, jadi caranya skor ideal end gain. Oh, ini post test ini dikurang bukan dikurang, dibagi ya, dibagi dengan skor ideal. Skor ideal dapatlah end gain score. Oke. Sini dapat. Oke. Kita lihat dulu ininya boleh. Oke. Jika sudah dapat, maka yang langkah terakhir yaitu kita cari dalam bentuk persen, end gain persen. Kita buat end gain persen yaitu end gain score dikali 100. End gain score. Di sini end gain persen. Ini buat 0, end gain persen. Oke, di end gain persen diklik transport compute. End gain score. Oh, ini dihapus dulu. Kemudian ini end gain persen. End gain score dikali 100, dikali 100. Oke. Kita klik oke. Oke, nilainya sudah kita dapatkan. Kita lihat di data view, ini sudah dapat. Kemudian yang langkah terakhir yaitu kita ingin mencari berapa sih mean ataupun rata-rata dari end gain score dan end gain persen. Caranya yaitu kita cari deskriptif statistik. Oke, langkah selanjutnya itu kita klik analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik. Ini yang ini kita keluarkan dulu. Kemudian yang kita masukkan adalah end gain score dan end gain persen. Klik oke. Oke, sudah kita dapatkan di sini. Maka untuk end gain score-nya dari 30 soal itu yaitu min-nya atau rata-ratanya itu 0,5741, sedangkan nilai end gain persennya yaitu 57,407. Jika kita lihat tadi dari sumber dari Melzer dalam Subfitri tahun 2028 dan sumber HKRR pada tahun 1999, jadi berdasarkan hasil uji end gain maka didapatkan kesimpulan bahwa skor yang didapatkan yaitu berada pada kategori sedang, berada pada skor gain 0,3 atau lebih kecil daripada gainnya 0,7 atau dengan nilai rata-rata 0,57. Dan efektivitasnya berada pada kategori cukup efektif, yaitu berada pada rentang. Kemudian efektivitas end gain persennya itu berada pada kategori cukup efektif. Berada pada kategori sedang. Ini sedang ya, pada skornya pada kategori sedang. Sedangkan end gain persennya itu berada pada kategori cukup efektif, yaitu berada pada rentang antara 56 sampai 76 karena nilainya adalah 57 ya. Atau dengan nilai 57,40, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media video dalam pembelajaran cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Oke. Demikian hasil end gain-nya, uji end gain-nya pada data ini. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.